Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai desain bangunan gedung yang sudah kita buat pemodelan strukturnya pada tahap sebelumnya. Jadi video ini khusus akan membahas tentang perencanaan atau desain tulangan pada balok struktur beton bertulang. Sebelumnya, kita akan menambahkan satu kombinasi lagi, yaitu kombinasi envelope, pilih load combination, kemudian add new combo. Dalam hal ini kita akan memintai tabs untuk mencari nilai maksimum dari seluruh kombinasi yang sudah kita buat pada tahap sebelumnya. Jadi pada tahap sebelumnya kita sudah membuat sejumlah 7 kombinasi seperti ini. Sekarang kita akan sortir nilai maksimum dari seluruh kombinasi ini. Ini add new combo, kemudian namanya adalah kombinasi envelope. Tipe kombinasinya yaitu envelope, kemudian ditambahkan seluruh kombinasi seperti ini, kombinasi 1 sampai dengan 7.8 dengan skala faktor 1. Oke, jika sudah terinput seluruh kombinasi dari kombinasi 1.1 sampai dengan kombinasi 7.8 dengan skala faktor 1. Kemudian pilih OK dan OK. Selanjutnya kita akan running. Pilih ini, run analysis. Selanjutnya kita masuk pada tahap perencanaan balok struktur beton bertulang. Dalam tahap ini kita akan merencanakan tulangan yang ada pada balok. Jadi secara umum berdasarkan arahnya, tulangan pada balok dibagi menjadi tulangan longitudinal dan tulangan transversal. Tulangan longitudinal ini yang arahnya memanjang balok, sedangkan tulangan transversal ini yang arahnya melintang balok. Tulangan longitudinal disebut juga sebagai tulangan pokok atau tulangan memanjang. Kalau kita lihat gambar realnya seperti ini, tulangan longitudinal yang memanjang balok nih, dan tulangan transversal yang arahnya melintang balok. Itu kalau dilihat berdasarkan arahnya. Kemudian, kalau dilihat berdasarkan gaya yang terjadi atau beban, tulangan longitudinal ini dibagi lagi menjadi tulangan lentur dan tulangan torsi. Jadi ini masih ada kaitannya dengan mekanika teknik. Kalau kita ingat pada mekanika teknik, kita pernah belajar mengenai gaya dalam. Jadi gaya dalam ini muncul sebagai akibat dari gaya luar yang menimpanya. Seperti beban yang diberikan pada struktur, maka akan memunculkan gaya dalam. Gaya dalam ini meliputi momen, gaya lintang, dan gaya normal. Oke, kemudian akibat dari gaya dalam tersebut, maka seperti ini, akibat dari gaya dalam tersebut, maka pada balok ini harus dipasang tulangan lentur dan tulangan torsi untuk menahan momen yang terjadi. Sedangkan tulangan geser atau tulangan sengkang dipasang untuk menahan gaya geser atau gaya lintang yang terjadi. Sedangkan ini untuk gaya normal atau gaya aksial. Di sini disebutkan bahwa balok juga menerima gaya aksial, namun umumnya diabaikan karena tidak mempengaruhi perilaku balok dan nilainya sangat kecil. Jadi gaya normal atau gaya aksial itu yang
arahnya datang pada sumbu normal balok. Itu umumnya terjadi pada kolom seperti ini. Jadi gaya aksial seperti ini umumnya terjadi pada kolom dan lentur umumnya terjadi pada balok. Sehingga balok itu biasa disebut sebagai elemen lentur dan kolom biasa disebut sebagai elemen tekan atau elemen aksial karena menerima beban aksial atau gaya aksial seperti ini. Selanjutnya kita lihat di sini berarti. Nah, dalam tahap perencanaan tulangan balok ini kita akan merencanakan tulangan lentur, torsi, dan tulangan geser. Jadi di sini kita akan merencanakan tulangan lentur, torsi, dan geser. Untuk tulangan lentur, torsi, dan tulangan geser ini dibagi lagi menjadi daerah tumpuan dan daerah lapangan. Kita lihat daerah tumpuan dan daerah lapangan itu maksudnya yang mana? Di sini, kalau kita punya balok dengan bentang L, maka tumpuannya ini adalah kolom. Jadi, daerah tumpuan adalah daerah yang letaknya ada di dekat dengan tumpuan balok, sedangkan daerah lapangan yang ada di posisi tengah dari balok. Untuk daerah tumpuan, ini bentangnya 1/4 L atau 1/4 bentang balok, sedangkan daerah lapangan yaitu bentangnya adalah setengah L atau setengah bentang balok. Oke, kemudian ini sudah tulangan lentur dan torsi untuk menahan momen lentur maupun momen torsi. Nah, sekarang kalau di mektek atau mekanika teknik kita akan belajar untuk menghitung momen secara umum. Sedangkan di sini ada pembagiannya momen lentur dan momen torsi. Jadi kita lihat dulu perbedaannya. Kalau momen lentur ini mengakibatkan balok mengalami lentur atau bengkok. Sedangkan torsi mengakibatkan balok mengalami putaran atau puntir. Jadi, momen torsi ini diakibatkan oleh kondisi beban yang ada pada balok yang posisinya tidak simetris seperti ini. Pada balok ini misalkan di posisi kanan ini ada plat dan di posisi kiri ini tidak menerima beban plat. Jadi, kemungkinan terjadinya torsi adalah pada posisi balok yang seperti ini. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita kembali ke Excelnya ini. Nah, dalam halaman data rencana penapang balok, jadi teman-teman akan mengisi data yang ini. Ini disesuaikan kembali dengan data rencana penapang baloknya, atau bisa kita lihat datanya pada e-tabs yang sudah kita input pada program e-tabs. Jadi pada pembahasan sebelumnya atau part sebelumnya kita sudah membuat penapang balok itu ada dua seperti ini, ada B1 dan B2. Dalam tahap ini kita akan merencanakan untuk B1. Ini kita input lebar dan tingginya. Lebar dan tingginya 250 dan 500. Kemudian tebal selimut kita lihat di sini yang sudah kita rencanakan 40. Selanjutnya untuk kuat tekan beton. Jadi kita lihat di sini di material properties. Untuk beton ini kita rencanakan kuat tekannya adalah 20,75 MPa. Di sini 20,75 MPa. Dan modulus elastisitas beton atau EC ini ada rumusnya 4700 kali akar F aksen C. Ini kalau di tab sudah kita input dengan menggunakan rumus yang sama seperti ini. Kemudian untuk baja, ini baja modulus elastisitasnya adalah 200.000 MPa. Di sini 200.000 MPa. Kemudian untuk FY baja tulangan longitudinal ini kita menggunakan 420 tulangan sirip dengan FY 420, dan untuk sengkangnya kita merencanakan dengan tulangan polos dengan FY 280. FY 280 kita input di sini. Jadi seluruh inputan ini menyesuaikan kembali dengan data rencana yang di awal atau yang sudah kita input dalam
program ITEP sebelumnya. Belum melakukan perhitungan tulangan, terlebih dahulu kita harus menginput data gaya dalam yang bersumber dari program ITEPS. Jadi seperti ini adalah data gaya dalam yang kita ambil dari program ITEPS. Kita kembali ke program ITEPS. Sebelumnya pilih design, concrete frame design, select design combination, kemudian masukkan kombinasi envelope yang sudah kita buat pada tahap sebelumnya ke box yang di kanan ini. Pilih ini dan oke. Selanjutnya kita akan menampilkan diagram gaya dalam, pilih display, kemudian force, frame. Kita akan melihat bidang momennya, pilih ini momen 33, kombinasinya pilih yang envelope dan oke. Oke, seperti ini tampilan bidang momen pada struktur. Jadi kita akan merencanakan di sini yaitu balok B1. B1 pada struktur ini posisinya itu di lantai 2. Jadi seluruh balok yang ada di lantai 2 pada tahap sebelumnya atau pada part sebelumnya itu kita rencanakan sebagai balok B1. Sehingga untuk perencanaan tulangan kita ambil nilai balok B1 dengan nilai momen yang paling maksimum. Kalau kita perhatikan di sini dari bidang momennya yang mempunyai nilai maksimum momen itu di posisi balok tengah seperti ini. Coba kita cek angkanya yaitu 154 kN. Itu yang momen maksimumnya. Ini cara pengambilan data yang pertama. Jadi 154 ini akan diinput ke sini sebagai momen maksimum. Itu cara yang pertama. Cara pengambilan data yang kedua, kita bisa menggunakan atau melihat data pada tabel. Caranya, pilih ini, kita akan seleksi dulu seluruh balok B1. Kita pilih balok B1, kemudian ini terseleksi seluruh balok B1. Selanjutnya pilih display, show tables, pilih analisis, elemen output, frame output, pilih yang beams. Seperti ini, kemudian oke. Maka akan otomatis muncul seperti ini data gaya dalam pada balok B1 pada lantai 2. Kemudian kita lihat di posisi momen. Ini kita akan sortir untuk melihat nilai momen yang paling maksimum. Itu ada di angka 154,2291. Sama seperti yang tadi, juga 154,2291. Kemudian tabel ini supaya lebih mudah dalam melihatnya itu bisa dikonvert ke Excel atau bisa dipindahkan ke Excel. Caranya pilih File, Export Current Table to Excel. Oke, seperti ini kita lihat lagi momen 33 yang maksimumnya ada di angka 154,2291 di kombinasi envelope. Kita lihat dari bidang momen yang tadi juga menghasilkan angka yang sama yaitu 154,2291. Jadi itu alternatif cara pengambilan data dari program ITEPS untuk melihat nilai maksimumnya. Oke. Berarti dalam hal ini yang akan kita gunakan sebagai angka perencanaan yaitu nilai yang ini, yaitu 154,2291 yang akan kita input ke sini. Tapi kalau kita lihat di sini bentang untuk balok ini adalah 6,6091. Jadi angkanya kan tidak bulat ya. Sementara nanti kita akan membagi balok ini per segmen. Jadi untuk pembelajaran ini akan digunakan angka yang bulat, bentangnya yaitu di bentang 6 meter. Kita ambil yang ini. Supaya mudah dalam memahami atau membagi angka yang nanti. Oke, kita lihat di sini
Jadi balok ini nanti dalam pengambilan angkanya harus dibagi per segmen seperti ini. Ini segmen untuk daerah tumpuan dan ini untuk daerah lapangan. Jadi supaya lebih mudah dalam membagi angkanya, dalam tahap pembelajaran ini kita gunakan balok yang bentang 6 meter. Tapi kalau dalam aplikasi sesungguhnya nanti dalam perencanaan sesungguhnya teman-teman harus mengambil yang nilai maksimum ini. Seperti itu. Oke, kita lihat di sini kembali. Untuk perencanaan tulangan lentur, daerah tumpuan itu membutuhkan data momen negatif dan momen positif. Kita lihat di sini. Oke, di perencanaan tulangan balok sudah dijelaskan sebelumnya yang ini. Kemudian untuk tulangan lentur pada daerah tumpuan, itu kita akan menghitung tulangan tarik dan tulangan tekan. Tulangan tarik ini membutuhkan data momen negatif dan tulangan tekan membutuhkan data momen positif. Untuk itulah di sini ada angka atau data momen negatif dan momen positif. Momen negatif digunakan untuk perencanaan tulangan tarik, sedangkan momen positif digunakan untuk perencanaan tulangan tekan. Oke, jadi apa itu tulangan tarik dan apa itu tulangan tekan? Kita lihat pembahasannya di sini. Jadi, jika suatu balok ini diberikan beban seperti ini, maka kita lihat di sini, jika suatu balok diberikan beban, maka daerah atas atau serat atas balok ini akan tertekan dan serat bawah balok ini akan tertarik. Jadi dari tarikan tadi atau dari gaya tarik itu maka akan muncul retak pada balok. Seperti ini ilustrasinya. Kita kembali ke sini. Jika posisi baloknya terjepit seperti ini, tumpuan jepit, maka jika diberikan beban, daerah tumpuannya bagian atas itu akan tertarik. Dan bagian lapangan, bagian bawah akan tertarik. Jadi kebalikannya, kalau daerah tumpuan, tarikannya itu ada di atas, sementara daerah lapangan, tariknya itu terjadi di bawah. Jadi dari konsep inilah maka muncul tulangan pada posisi atas tumpuan dan muncul tulangan pada posisi bawah bagian lapangan. Jadi tujuan diberikan tulangan pada balok seperti ini adalah untuk menahan gaya tarik yang terjadi. Jadi seperti teori yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa beton itu kuat dalam menahan tekan tetapi lemah dalam menahan tarik. Oleh karena itu, fungsi dari baja tulangan adalah untuk menahan gaya tarik yang terjadi pada struktur beton bertulang. Oke, seperti itu teorinya. Sehingga kalau kita perhatikan ini posisi atau gambar perencanaan yang sudah jadi, untuk daerah tumpuan, tulangan bagian atasnya itu pasti lebih banyak. Nah, seperti ini. Untuk daerah tumpuan, di bagian atas itu tulangannya lebih banyak dibandingkan daerah yang bawah. Karena banyaknya ini disebabkan oleh adanya gaya tarik. Jadi di mana gaya tariknya ada, di situ muncul tulangan tarik. Seperti ini. Kalau daerah lapangan, jumlah tulangan yang banyak itu di bagian bawah. Daerah tumpuan yang banyak itu di bagian atas. Kenapa? Karena untuk menahan gaya tarik yang terjadi tadi, agar menghindari retak seperti ini. Oke, sudah itu teorinya. Sekarang kita akan mengambil data untuk tulangan lentur daerah tumpuan memerlukan data momen negatif dan momen positif. Oke, untuk itu kita membutuhkan ilustrasi yang ini. Yang ini dulu. Oke, tadi yang kita gunakan dalam perencanaan yaitu balok yang ini. Nah, untuk balok ini kita harus menghitung dulu bentang bersihnya.
Jadi bentang 6 meter ini adalah posisi dari as ke as kolom. Berarti bentang bersih baloknya adalah 6 meter dikurangi setengah dari H kolom di posisi ini dan setengah dari H kolom di posisi ini. Sehingga menghasilkan bentang bersih balok yaitu 5,5 meter. Kita lanjut ke sini. Nah, angka yang 5,5 meter itu akan kita gunakan untuk membagi segmennya. Jadi, di sini kan kita perlu tulangan lentur untuk daerah tumpuan. Berarti angka momen negatif dan momen positif untuk daerah tumpuan. Daerah tumpuan itu yang ini dan yang ini. Kita butuh angka momen negatif. Momen negatif itu yang posisi atas. Ingat, bidang momen yang di atas ini adalah sebagai momen negatif dan yang di bawah ini sebagai momen positif. Maka untuk mengambil angka yang paling maksimum di sini dan di sini, ini yang titik merah ini, maka kita harus cek posisinya. Jadi kan kalau kita lihat titik nolnya yang ini, maka yang ke kanan di posisi ini adalah 0,25 dan di posisi tumpuan kanan itu 5,75. Berarti kita cek angka terbesar di antara 0,25 dan 5,75. Kita lihat kalau 0,25 momen maksimumnya atau terbesarnya itu 130. Sekarang kalau 5,75 momen maksimumnya adalah 139. Berarti 139 kan lebih besar daripada 130. Maka yang digunakan di sini adalah yang 139 sebagai momen negatif terbesar. Kita input angkanya 139,8325 di sini. Itu untuk momen negatif. Sekarang untuk momen positif itu kan posisinya di bagian bawah. Berarti kita cek di sini. Kalau kita lihat ini kan bidang momen yang biru ini pasti yang terbesar di sini atau di sini kan. Berarti di 1,625 atau di 4,375. Kita ambil yang terbesar di antara dua angka ini. Kita coba lihat mana yang terbesar. 1,625 nilainya adalah 44, sedangkan di 4,375 nilainya adalah 37. Berarti yang terbesar adalah di 1,625 dengan angka 44. Nah, nilai inilah di posisi ini tempatnya. 44 ini di sini. Yang akan kita gunakan dalam perencanaan. Maka di input angka 44,8502 di sini. Seperti itu. Berarti 139-nya didapat dari sini dan 44-nya didapat dari sini. Oke, seperti itu untuk posisi daerah tumpuan. Sekarang untuk posisi daerah lapangan. Nah, untuk daerah lapangan juga sama, kita membutuhkan momen negatif dan momen positif. Kita lihat dulu di sini untuk daerah lapangan kita membutuhkan momen negatif di bagian atas dan momen positif untuk tulangan di bagian bawah. Sekarang kita lihat juga di sini angkanya yang terbesar ada di 1,625 atau di 5,75. Untuk momen positif yang terbesar ada di mana? 1,625 yang terbesarnya itu 5,4393. Sementara di 4,375 yang terbesar di 5,6. Berarti kita ambil angkanya yang ini 5,6 karena ini yang paling besar nilai momen negatifnya. Oke, angka inilah yang teman-teman input ke sini 5,6407
sebagai momen negatif terbesar pada daerah lapangan. Selanjutnya, untuk momen positif terbesar pada daerah lapangan, kita lihat dulu ini. Momen positif terbesar pada daerah lapangan, berarti yang di bagian bawah ini posisi momennya. Itu kan berarti ada di ke antara ini, kemungkinan di 3 atau di tengah bentang. Kita lihat dulu di tengah bentang, di bentang 3, angkanya adalah momen maksimum positif adalah 84,4. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa klik ini langsung. So max-nya di sini angkanya 84,8508. Berarti lebih besar yang ini. Maka kita gunakan yang 84,8508. 84,8508. Kita input angkanya di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kita memerlukan data untuk perencanaan tulangan geser. Untuk perencanaan tulangan geser, pada daerah tumpuan, ini kita membutuhkan data CV2-nya ini, berarti kita ambil nilai yang maksimum di posisi tumpuan. Kita lihat di tumpuan ada di 0,25 atau di 5,75. Kita cek di sini. Ada di 0,25. Kita lihat angkanya 128. Yang terbesar 128. Atau di 5,75, 5,75. Yang terbesar 131. Berarti yang kita gunakan adalah yang terbesar, 131,5127. Kita masukkan angkanya di sini. Oke, ini bisa di screenshot, dipindahkan ke sini. Selanjutnya, kita juga memerlukan data untuk geser daerah lapangan. Untuk geser daerah lapangan, kita bisa ambil angka yang terbesar di posisi lapangan. Berarti di posisi 1,625 ini atau di 4,375. Kita cek di 1,625 gesernya adalah 72, sedangkan di 4,375 gesernya adalah 76. Berarti yang kita gunakan yang 76. Maka yang diinput di sini adalah 76,5870. Ini tangkapan layarnya bisa dipindahkan ke sini. Selanjutnya, kita juga memerlukan data torsi. Kalau torsi ini kita bisa ganti menjadi aksial seperti ini. Untuk nilai yang kita ambil, itu kita bisa pilih ini. Angka maksimumnya, kita ambil yang ini, yang terbesar 7,3281. Kita pindahkan sebagai gaya tekan aksial atau notasinya NU 7,3281. Selanjutnya untuk torsi yang terbesar itu kita ada di angka 5,9421. Inilah yang diinput di sini sebagai nilai torsi ultimate 5,9421. Oke, seperti itu. Oke, dalam tahap ini sudah selesai proses pengambilan data dari ITAPS. Tahap selanjutnya kita akan fokus pada perhitungan tulangan, baik tulangan lentur, tulangan torsi, maupun tulangan geser. Selanjutnya kita masuk pada tahap perencanaan atau perhitungan tulangan lentur. Dalam hal ini kita akan menghitung tulangan lentur pada daerah tumpuan terlebih dahulu. Di sini yang pertama kita harus menginput data beban terfaktor yang sudah dijelaskan cara inputnya seperti pada tahap sebelumnya. Selanjutnya yang berikutnya yaitu kita akan merencanakan tulangan tarik atau tulangan momen negatif.
Sehingga perhitungan tulangan tarik ini membutuhkan data momen negatif. Jadi yang akan kita gunakan momennya nanti dalam perhitungan yaitu yang ini. Kita kembali. Di sini ada gambar penampang balok. Ini adalah gambaran posisi balok. Ini ada B dan H, tinggi dan lebar balok. Kemudian ada tinggi efektif balok. Dan ini adalah notasi untuk luas tulangan yang akan direncanakan. Jadi untuk ini dalam perencanaan kita buat notasinya seperti ini karena kita belum mengetahui jumlah tulangannya secara spesifik berapa karena belum direncanakan. Selanjutnya di poin A itu kita akan menginput data tulangan rencana. Jadi di sini kita rencanakan diameter tulangan longitudinalnya atau tulangan tariknya akan direncanakan berapa. Di sini kita merencanakan dengan besi atau tulangan 16 ulir, sedangkan yang tulangan sangkangnya kita rencanakan dengan besi 10 polos. Selanjutnya untuk tinggi efektif balok ini dibagi menjadi beberapa kondisi seperti ini cara perhitungannya. Untuk tinggi efektif balok pada posisi tulangan yang satu baris seperti ini, maka rumusnya ini. Kalau tulangan pokoknya ada 2 baris seperti ini, maka rumusnya untuk tinggi efektif adalah H dikurangi tebal selimut dikurangi diameter sangkang dikurangi diameter tulangan pokok dikurangi setengah dikali dengan jarak antar tulangan atau dinotasikan dengan S. Selanjutnya di sini karena kita belum mengetahui apakah dia satu baris atau 2 baris tulangannya, maka diasumsikan tulangan tariknya adalah satu baris tulangan. Maka menggunakan rumus yang ini. Di sini. Selanjutnya untuk faktor bentuk distribusi tegangan beton atau beta 1 ini menyesuaikan dengan nilai F aksen C. F aksen C yang kita rencanakan yaitu angkanya yang adalah 20,75 MPa. Berarti 20,75 MPa berada di antara syarat yang pertama. Ada di antara 17 dan 28 MPa. Sehingga beta 1 yang digunakan yaitu 0,85. Selanjutnya kita masuk ke poin D yaitu syarat rasio tulangan. Jadi rasio tulangan ini adalah perbandingan antara, kita lihat di sini rumusnya, rasio tulangan atau rho yaitu perbandingan antara luas tulangan baja dibagi luas penampang efektif beton. Ini kalau kita pindah ruas ini maka rumus rho adalah AS per B dikali D. Jadi itu definisi dari rasio luas tulangan, dan rasio luas tulangan itu diatur oleh SNI, tidak boleh kurang dari rho min dan tidak boleh lebih besar daripada rho max. Harus berada di antara rho min dan rho max. Sehingga pada poin D kita harus menghitung dulu rho min dan rho maxnya berapa. Di sini kita akan menghitung rho max-nya terlebih dahulu, rumusnya 0,5 dikali dengan rho balance. Rho balance perhitungannya ini beta 1, ini dikali 0,85 dikali F aksen C 20,75 dibagi FY mutu baja tulangan yaitu 420, 420. Kemudian dikali dengan 600 dibagi 600 ditambah FY 420. Diperoleh angka 0,021. Selanjutnya rho max dicari dengan cara mengali 0,021 dikali dengan 0,75. Kemudian untuk menghitung rho min ini ada beberapa syarat. Syarat yang pertama dan syarat yang kedua. Ada perbedaan rumus. Untuk rho min dengan syarat yang pertama rumusnya itu 0,5 dikali F aksen C 20,75 MPa akar F aksen C berarti dipangkat 0,5 dibagi dengan FY mutu baja tulangan yaitu 420 MPa. Diperoleh angka 0,0027. Kemudian rho min adalah 1,4 dibagi dengan FY mutu baja tulangan yaitu 420 diperoleh angka 0,005. Selanjutnya, rho min yang digunakan adalah angka yang terbesar di antara kedua syarat ini.
Sehingga rho min yaitu 0,005. Selanjutnya masuk ke perhitungan rasio tulangan perlu. Jadi kita hitung dulu rho-nya di sini untuk membandingkan dengan rho min dan rho max yang sudah diperoleh pada poin D sebelumnya. Untuk menghitung rho atau rasio tulangan perlu itu ada rumusnya, yaitu ini ada parameter-parameter yang digunakan. Jadi sini dipecah untuk parameter-parameternya ada M. Kemudian untuk faktor reduksi kekuatan itu adalah 0,9. Kemudian nilai momen ultimate atau momen negatif maksimumnya yaitu diambil dari sini 139,8325. Selanjutnya untuk momen nominal itu diperoleh dengan cara membagi momen ultimate dibagi dengan faktor reduksi yang 0,9 ini. Selanjutnya untuk Rn, parameter yang akan kita gunakan untuk menghitung rasio tulangan perlu, itu ada rumusnya, yaitu momen nominal dibagi dengan B dikali D. B ini adalah lebar balok dan D adalah tinggi efektif balok. Momen nominal ini satuannya kilonewton meter, kita konversi ke newton milimeter sehingga harus dikali dengan 10 pangkat 6. Kemudian dibagi dengan B, nilai B ini adalah dalam satuan milimeter, D juga dalam satuan milimeter. Sehingga satuan akhirnya yaitu newton per milimeter kuadrat. Jadi harus diperhatikan pada saat melakukan operasi hitung seperti ini harus disesuaikan kembali dengan satuan yang digunakan. Sehingga diperoleh nilai rasio tulangan yaitu dengan cara rumusnya ini 1 per M, ini nilai M-nya, kemudian dikali 1 dikurangi 1 min 2 dikali M dikali Rn dibagi dengan Fy 420. Kemudian diakarkan atau dipangkat setengah. Oke. Hasilnya seperti ini 0,0135. Sekarang kita cek angka yang 0,0135 apakah memenuhi syarat rho min dan rho max. Kalau nilai rho ini atau rho tulangan perlu sudah ada di antara rho min dan rho max, maka angka ini bisa kita gunakan. Tetapi kalau nilai rho tulangan perlunya itu di bawah rho min, maka yang kita gunakan adalah rho min. Oke, tetapi kalau nilai rho tulangan perlunya itu di atas rho max, maka yang digunakan adalah rho max. Jadi dibatasi di antara rho min dan rho max. Seperti ini bisa menggunakan pemisahan if seperti ini. Sehingga nilai rasio tulangan perlunya ditentukan itu 0,0135. Selanjutnya kita masuk ke tahap perhitungan jumlah tulangan tarik atau poin F. Di sini ada rumus luas tulangan yaitu rho dikali B dikali D. Rho-nya itu menggunakan yang ini yang sudah kita peroleh pada poin E. Kemudian B adalah lebar balok dan D adalah tinggi efektif balok. Sehingga satuannya adalah milimeter persegi. Kemudian di sini AS-nya itu sudah kita tentukan angkanya 1496. Jadi untuk mengetahui berapa buah tulangan, maka harus dibagi dengan luas satu buah tulangan. Di sini kan kita menggunakan tulangan diameter 16, maka luas satu buah tulangan yaitu ini luas lingkaran 1/4 dikali pi atau 22/7 dikali diameter tulangannya yaitu 16 dikuadratkan. Diperoleh angka 201,143. Sehingga untuk mengetahui berapa biji tulangan itu diperoleh dengan cara membagi AS tulangannya dibagi dengan luas tulangan yang satu bijinya. Sehingga diperoleh angka 7,4 sekian buah tulangan. Jadi harus dibulatkan. Ini kita lakukan pembulatan ke atas sehingga diperoleh tulangannya yaitu 8 buah tulangan. Jadi jumlah tulangan tarik dalam hal ini yaitu 8 tulangan
dengan besi atau tulangan diameter 16. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungan tulangan tekan, di sini sebetulnya kalau kita lihat di tabs bisa menampilkan luas tulangan. Caranya pilih ini design, concrete frame design, kemudian display design info, total longitudinal, kemudian oke. Sebelumnya kita harus ini dulu, berarti kita start design or check. Oke, jika sudah, ini sudah muncul luas tulangan untuk tulangan longitudinal di sini. Di sini untuk tulangan tumpuan, kita pindah dulu seperti ini. Tulangan tumpuan pada posisi tulangan tarik, berarti kalau tarik kan yang di atas. Ini adalah angkanya 1028. 1028 di bagian tumpuan kiri dan di bagian tumpuan kanan yaitu 1107. Ini adalah luas tulangan yang di sini. Jadi kita juga bisa menggunakan angka yang ada di tabs. Contoh seperti ini, misalkan kita pakai yang 1107. Di 1107 ini kita ganti seperti ini. Maka hasil dari tabs untuk tulangan tarik itu adalah 6 buah tulangan untuk diameter 16. Seperti itu cara untuk menggunakan atau mengambil data luas tulangan dari tabs. Kita lihat lagi tadi berapa, 1107 di bagian atas. Berarti 1107. Oke. Jadi ini perbandingan kalau langsung mengambil data dari tabs, angkanya akan menjadi seperti ini. Kalau menggunakan prosedur perhitungan beton bertulang sesuai dengan SNI, maka angkanya seperti ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan tulangan tekan. Tulangan tekan atau disebut juga sebagai tulangan momen positif. Jadi perhitungannya menggunakan momen positif. Nilai momen yang ini, yang 44,8502. Untuk tulangan tekan itu posisinya pada tumpuan berarti di bawah. Tulangan tarik berarti yang di atas. Jangan sampai lupa konsep dari tulangan tarik dan tulangan tekan. Ingat, kalau di bagian tumpuan, di bagian atas itu adalah tulangan tarik dan di bawahnya adalah tulangan tekan. Ini di bawah adalah tulangan tekan, yang tadi di atas adalah tulangan tarik. Kemudian ini adalah gambaran pelampangnya, karena di bawah maka sebagai AS aksen. Kita notasikan AS aksen. Kalau tadi yang tarik kita notasikan AS, kalau sekarang yang tekan kita notasikan AS aksen. Selanjutnya, cara perhitungannya itu masih sama, hanya saja yang berubah itu adalah di posisi momen. Kalau tadi menggunakan momen positif, kalau tadi menggunakan momen negatif, kalau yang sekarang menggunakan momen positif. Jadi ingat kembali bahwa untuk tulangan tarik itu membutuhkan momen negatif, dan untuk tulangan tekan membutuhkan momen positif. Seperti ini momen positif, maka yang berubah ini hanya angka momennya saja. Untuk cara perhitungan itu masih sama seperti pada perhitungan tulangan tarik sebelumnya. Ini diperoleh jumlah tulangannya itu 3, berarti 3D16. Kita lihat untuk rasio tulangannya. Ini rasio tulangannya diperoleh angka 0,0038. Kita lihat kok di sini 0,038 ini kan tidak sesuai dengan rasio syarat yang disyaratkan di sini.
dia lebih kecil daripada 0,05. Berarti dalam hal ini kita harus menggunakan rho min yaitu 0,05. Karena rasio tulangan yang akan digunakan di sini tidak boleh lebih kecil daripada rho min. Seperti itu momen positifnya yang digunakan 44,8502. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan melakukan kontrol apakah tulangan yang sudah kita rencanakan tadi aman atau tidak. Di sini kita lihat sebelumnya di sini ada gambaran penampang. Jadi ini udah lengkap posisi tulangannya, ada posisi tulangan tarik di bagian atas dan tulangan tekan di bagian bawah. Tulangan tarik dinotasikan dengan AS, tulangan tekan dinotasikan dengan AS aksen. Kemudian di poin D ada kontrol kapasitas balok. Syaratnya adalah momen ultimate harus kurang dari momen nominal. Ingat syarat dari perencanaan, yaitu momen ultimate harus kurang dari nominal. Jadi ultimate harus kurang dari nominal. Ultimate itu adalah angka atau nilai beban maksimum yang diperoleh dari MACTEC, sedangkan nominal adalah kapasitas penampangnya. Jadi syarat dari perencanaan yaitu kapasitas penampang harus lebih besar daripada beban maksimum yang terjadi. Sehingga di sini ada syarat MU harus kurang dari momen nominal atau momen nominal harus lebih besar daripada momen ultimate atau momen maksimum yang terjadi. Ini kita ada rumusnya. Momen nominal, yaitu rumusnya seperti ini, CC dikali D min A per 2 ditambah CS dikali D min D aksen. Kita lihat pembahasannya di sini. Oke, jadi rumus dari ini, momen nominal itu diperoleh dari diagram distribusi tegangan pada balok. Oke, di sini ada diagram distribusi tegangan. Kita lihat maksudnya diagram ini. Jadi, jika suatu balok diberikan beban, ini posisi awalnya masih normal ya. Awalnya normal, kemudian lama-kelamaan terbentuk bidang tekan dan tarik, kemudian berubah lagi seperti ini, dan semakin lama itu akan muncul retak pasti di posisi bawah sini karena bebannya dari sini kan. Maka bawah ini akan retak sehingga retaknya itu hanya akan mampu ditahan oleh baja tulangan seperti ini. Jadi lama-kelamaan seperti ini, tekan ditahan oleh beton dan tariknya itu ditahan oleh baja tulangan. Maka akan muncul diagram seperti ini, blok tegangan tekan seperti ini. Jadi kalau di tulangan tunggal itu kan seperti ini gambarannya, berarti tariknya ditahan oleh baja dan tekannya ditahan oleh beton saja. Tapi kalau di tulang rangkap seperti perencanaan kita ini, tariknya ditahan oleh baja, sementara tekannya ditahan oleh beton dan juga baja tulangan. Sehingga ada rumus seperti ini, momen nominal maka CC ini nilai gaya tekan beton dikali lengannya. Ingat momen adalah gaya kali jarak, berarti CC dikali Z ini ditambah CS dikali dengan Z aksen. Momen gaya kali jarak. Sehingga muncul di sini rumus baru CC dikali Z, yang ini D dikurangi A per 2 ditambah Z aksennya yaitu D min D aksen. Sehingga diperoleh rumus ini. Jadi rumusnya ini adalah rumus yang diperoleh dari diagram distribusi tegangan pada balok. Seperti itu. Kemudian momen nominal, ini ada perhitungannya seperti ini. Untuk menghitung nilai momen nominal ini, maka diperlukan nilai CC, CS yang harus kita hitung sebelumnya. Seperti ini, kita harus menghitung dulu
nilai CC berarti CS dikurangi TS. CS itu rumusnya adalah AS aksen dikali FS aksen dikurangi AS dikali FY. Kita lihat uraiannya di sini, jadi ini adalah perhitungan untuk komponen-komponen yang diperlukan dalam menghitung angka ini dan angka ini. Seperti ini misalkan, sekarang kita mulai dari tinggi efektif balok untuk tulangan tarik. Tulangan tarik, kita lihat tulangan tarik berarti yang di atas itu adalah 8 tulangan tariknya, 8 buah. Jadi kalau kita susun seperti ini kan tidak memungkinkan 8 buah tulangan dalam satu baris. Sehingga tulangannya harusnya menjadi 2 baris seperti ini, 4 di atas dan 4 di bawah. Maka rumus D aksennya akan berubah di posisi yang ini. Jadi rumus D aksennya menggunakan rumus yang H min TS min P min D min 0,5 jarak tulangan. Oke, ini karena posisi tulangan tarik itu 2 baris. Kalau tulangan tekan kan berapa? Tulangan tekan ini 3 buah tulangan berarti cukup untuk 1 baris saja penempatannya. Maka menggunakan rumus tinggi efektif yang ini. Kemudian ini kita hitung H tinggi balok dikurangi selimut beton dikurangi diameter sengkang dikurangi diameter tulangan pokok 16 dikurangi setengah kali jarak tulangan. Di sini jarak tulangan kita rencanakan 25 mili. Kemudian ini sama juga H min TS P, hanya saja tidak ada jarak tulangan yang dikali seperti ini. Kemudian untuk luas sebenarnya dari tulangan tarik itu diperoleh dengan cara mengali 8 buah tulangan tadi dengan luas 1 buah tulangan. Jadi diperoleh dengan cara mengali 8 buah tulangan dikali dengan luas tulangan untuk 1 buah besi 16. Diperoleh angka ini, begitu juga dengan AS aksen atau untuk tulangan tekan, itu kan tadi jumlahnya 3, berarti 3 dikali dengan luas 1 buah tulangan untuk diameter 16. Kemudian untuk tegangan pada tulangan tekan, itu notasinya Fs aksen, diperoleh dengan cara mengali ES atau modulus elastisitas baja itu 200.000 MPa dikali dengan epsilon S. Jadi epsilon S aksennya harus dihitung dulu seperti ini. Ini komponen-komponen untuk perhitungan epsilon S. Ada C dikurangi D aksen per C dikali 0,03. Maka D aksennya diperoleh dengan cara mengurang H dikurangi D pada posisi D tulangan tekan. Kemudian C diperoleh dengan cara mengali 0,375 dikali dengan D pada posisi tulangan tekan. Sehingga diperoleh nilai epsilon S-nya adalah 0,002. Selanjutnya, ini harusnya tidak ada satuan. Ini keliru, sorry. Karena C satuannya milimeter, kemudian di bawahnya juga satuannya milimeter, maka milimeter per milimeter kan tidak ada satuan. Selanjutnya, kita ke sini. Tinggi blok tegangan tekan. Tinggi blok tegangan tekan itu yang ini. Blok tegangan tekan, notasinya A. Rumusnya adalah AS dikali FY dikurangi AS aksen dikali FS aksen dibagi 0,85 F aksen C dikali B. Ini AS-nya kita ambil dari sini, kemudian FY adalah kuat leleh baja yaitu 420 MPa dikurangi dengan AS aksen yang ini dikali dengan FS aksen. Kemudian dibagi 0,85 dikali mutu beton F aksen C dikali dengan lebar balok. Diperoleh angka 92,8182 mm. Selanjutnya tinggi garis netral. Tinggi garis netral itu yang ini C pada diagram distribusi tegangan. Rumusnya adalah A
dibagi dengan beta 1. Beta 1-nya 0,85. Jadi beta 1 yang kita gunakan dalam ini. Perhitungan sebelumnya tadi 0,85 diperoleh angka 109,1979 mm. Selanjutnya C dibagi D, berarti ini dibagi dengan D pada tulangan tarik. Kemudian nilai regangan lelehnya adalah atau epsilon T D dibagi C, D dibagi C per C dikali 0,003. Sehingga epsilon T-nya diperoleh dengan cara membagi Fy dengan E, modulus elastisitas baja, yang 200.000 MPa. Berarti ini harusnya ES. Ini ES. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap kategori penopang. Jadi dalam perencanaan struktur beton bertulang atau balok struktur beton bertulang terdapat 3 kondisi, yaitu kondisi under reinforce, balance, dan over reinforce. Kita lihat sekarang gambarannya. Oke. Jadi ini adalah kondisi over reinforce. Ini balance dan ini yang under reinforce. Kalau yang over ini kita lihat dimensinya sama ya, dimensi baloknya. Kalau yang over ini kondisi yang kelebihan tulangan. Jadi tulangannya itu terlalu banyak sehingga kalau terjadi kegagalan struktur, maka yang akan hancur terlebih dahulu yaitu betonnya. Karena tulangan ini masih terlalu kuat. Ini yang over reinforce. Jadi tidak ada tanda-tanda retak pada baloknya. Maka kondisi ini harus dihindarkan dalam perencanaan. Kemudian kalau yang balance ini seimbang antara baja dan betonnya, sehingga jika terjadi kegagalan maka akan hancur secara bersamaan. Kemudian yang under reinforce ini adalah kondisi di mana tulangannya itu sedikit, sehingga jika terjadi kegagalan struktur, maka tulangan ini akan leleh terlebih dahulu. Karena kondisi itu, maka muncullah retak-retak pada bidang ini atau pada bagian bawah balok ini. Sehingga ini adalah kondisi yang diharapkan dalam perencanaan. Kenapa? Karena kalau ini misalkan ada kegagalan, kalau muncul retak-retak terlebih dahulu pada baloknya, maka akan lebih mudah dalam upaya penyelamatan diri. Jadi kita bisa melihat tanda-tanda keruntuhannya itu dari retaknya yang terjadi. Kalau ini tadi kan betonnya tuh hancur terlebih dahulu dibandingkan dengan baja tulangannya. Jadi tidak ada tanda-tanda retak terlebih dahulu pada kondisi ini. Jadi tidak disyaratkan atau tidak disarankan untuk dalam tahap perencanaan. Jadi yang disyaratkan itu adalah kondisi yang under reinforce. Jadi kita lihat nilai epsilon T yang ini kita bandingkan dengan syarat yang ada di sini. Apakah masuk dalam syarat 1, syarat 2, atau syarat 3. Di sini diperoleh nilai epsilon T-nya itu lebih besar daripada 0,05. Berarti memenuhi syarat 1 yaitu kondisi under reinforce atau keruntuhan tarik. Nah, ini sudah betul karena ini yang disyaratkan dalam perencanaan. Ini ada beberapa kriteria. Kalau syarat 1 dipenuhi, maka nilai faktor reduksinya adalah 0,9. Tapi kalau syarat 2 dipenuhi, maka faktor reduksi kekuatannya dihitung dengan cara rumus seperti ini. Ini untuk sengkang yang spiral dan ini untuk sengkang yang selain spiral. Jadi ada rumusnya. Tapi kalau syarat 3 yang dipenuhi, maka ini tidak dianjurkan. Sehingga perlu dilakukan desain ulang karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, sifat keruntuhannya itu yaitu getas, bukan keruntuhan yang daktil. Oke, maka karena syarat 1 yang terpenuhi, sehingga faktor reduksinya adalah 0,9.
Selanjutnya, faktor reduksi ini akan kita gunakan untuk mengali nilai momen nominal di sini. Jadi dikali momen nominal yang sudah diperoleh di sini hitungannya dikali dengan faktor reduksi 0,9, kemudian dimasukkan angkanya di sini dan dibandingkan dengan momen ultimate 139,8325. Momen terbesar pada daerah tumpuan yaitu 139,8325. Itu yang dibandingkan. Kalau sudah memenuhi syarat, berarti perencanaan tulangannya dalam hal ini sudah betul, sehingga kita bisa menggunakan tulangan ini dalam desain tulangan. Jadi di sini poin E ada kesimpulan, maka tulangan lentur pada daerah tumpuan ditetapkan yaitu untuk tulangan tariknya 8 diameter 16 dan untuk tulangan tekan 3 diameter 16. Oke, pada tahap ini sudah selesai. Selanjutnya untuk tulangan lentur pada daerah lapangan, ini caranya masih sama dengan perhitungan tulangan lentur pada daerah tumpuan. Hanya saja yang berbeda itu di posisi tulangan tekan dan tulangan tarik. Kalau ini berbeda penamaannya saja. Untuk tulangan tekan itu kan momen negatif kalau di lapangan, tapi kalau di tumpuan berlaku momen positif untuk tulangan tekan. Seperti ini. Kalau di daerah tumpuan, tulangan tariknya itu menggunakan momen negatif, tapi kalau di daerah lapangan menggunakan momen positif untuk tarik. Kita lihat di daerah lapangan, untuk tarik menggunakan momen positif. Jadi tinggal dibalik seperti itu. Dan ini masih sama perhitungannya seperti yang di daerah tumpuan. Oke. Kontrolnya juga sama cara mencarinya. Nah, ini ada kesimpulan akhir untuk tulangan daerah lapangan. Tulangan tekan itu 3 diameter 16, kemudian tulangan tarik 5 diameter 13. Pada posisi daerah lapangan, tulangan tariknya itu jumlah tulangannya lebih banyak dibandingkan tulangan tekan. Berbeda dengan di posisi tumpuan. Kalau kita lihat tumpuan, ini kan atasnya nih tekan, di bawahnya itu tarik 3 dan 5. Coba kita lihat di daerah tumpuan. Di daerah tumpuan itu cuma berbeda namanya tulangan tarik dan tekan. Tapi tetap jumlah tulangan jumlah tulangan tarik pasti lebih banyak dibandingkan jumlah tulangan tekan. Jadi dalam tahap ini sudah selesai untuk perencanaan tulangan lentur. Tahap selanjutnya kita akan melanjutkan dengan perhitungan tulangan geser dan tulangan torsi. Berikutnya kita akan menghitung kebutuhan untuk tulangan geser. Di sini kita akan menghitung geser untuk daerah tumpuan terlebih dahulu. Yang pertama kita akan menginput data beban terfaktor. Ini cara menginputnya sudah dijelaskan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk tulangan geser atau disebut juga sebagai tulangan sengkang. Pada poin A, di sini kita akan menginput data tulangan rencana. Di sini kita menggunakan besi polos atau tulangan polos diameter 10. Selanjutnya untuk tinggi efektif balok, ini perhitungannya sama seperti sebelumnya. H dikurangi tebal selimut dikurangi diameter sengkang dikurangi setengah dari diameter tulangan pokok. Selanjutnya di poin C kita akan memeriksa kemampuan penampang dalam menerima beban geser. Di sini kita akan menghitung kuat geser yang bisa ditahan oleh beton dan tulangan geser. Jadi sebetulnya beton itu juga mampu menahan geser yang terjadi pada balok. Rumusnya yaitu VC, notasinya VC, C ini ya konkret,
Untuk geser yang ditahan oleh tulang geser itu Vs, S-nya adalah steel. V adalah notasi untuk gaya geser. Kemudian VC rumusnya 0,17 dikali F aksen C dikali B lebar balok dikali dengan D, tinggi efektif balok. Kemudian diperoleh angka ini 0,17 F aksen C kan satuannya adalah Newton milimeter. Berarti di sini kita perlu satuan kilonewton, maka hasil akhirnya harus kita bagi dengan 1000 agar satuannya menjadi kilonewton. Begitu juga dengan perhitungan Vs, ini cara menghitungnya sama, hanya saja diganti angka di depan ini yaitu 0,66. F aksen C, perencanaan di awal yaitu 20,75 MPa. Selanjutnya untuk faktor reduksi kekuatan geser adalah 0,75. Kemudian kita akan menghitung kuat geser nominal, yaitu kemampuan penampangnya dalam menahan geser. Rumusnya yaitu faktor reduksi dikali Vc ditambah Vs. Ini uraiannya diperoleh angka 313,336 kN. Kemudian gaya geser minimum atau Vs min, rumusnya adalah 0,062 dikali F aksen C 20,75 MPa akar, kemudian dikali B lebar balok dikali D tinggi efektif balok. Seperti ini, kemudian jangan lupa dibagi 1000 juga karena di sini ada pengali Newton per milimeter. Karena kita ingin satuannya menjadi kilonewton di sini. Selanjutnya, seperti tahap perencanaan tulangan lentur, ada syarat penampang juga. Syarat kemampuan penampang yaitu Vn atau geser nominalnya harus lebih besar daripada ultimate. Jadi kemampuan penampangnya dalam menahan geser harus lebih besar daripada geser maksimum atau ultimate yang terjadi pada balok. Di sini Vn angkanya ada di sini dan Vu atau geser ultimate angkanya dari sini 131,5127. Selanjutnya jika memenuhi syarat maka penampangnya sudah aman dan tidak perlu diperbesar. Selanjutnya di poin D ada syarat tulangan geser. Jadi syarat untuk tulangan geser ini terdapat 5 syarat. Hasil dari syarat ini akan kita gunakan untuk menentukan jarak sengkang serta rumus gaya geser yang akan digunakan nanti. Ini ada rumus yang sudah ditetapkan oleh SNI. Kita bisa bandingkan nilai VU dengan rumus ini. VU dengan kriteria rumus ini juga kita lihat dari syarat yang pertama. VU kurang dari 0,5 pi dikali Vc. Berarti VU-nya yang 131 ini kita lihat terhadap 0,5 pi dikali Vc. 0,5 pi faktor reduksi dikali Vc. Oke, untuk syarat yang kedua yaitu 0,5 pi dikali Vc, kemudian dibandingkan dengan pi dikali Vc. Berarti ini pi dikali Vc, faktor reduksi dikali Vc. Selanjutnya untuk syarat yang ketiga ini bisa diambil dari sini karena rumusnya sama, kemudian VU juga diambil dari sini. Untuk yang ini berikutnya pi dikali Vc ditambah Vs min. Berarti pi dikali dengan Vc ditambah Vs min. Selanjutnya untuk syarat yang kelima, masih syarat yang keempat, ini ada pi dikali dengan Vc ditambah sepertiga dikali F aksen C 20,75 MPa dikali B dikali D. Jangan lupa dibagi dengan 1000 karena ini ada unsur Newton per milimeter pada F aksen C. Karena kita ingin satuannya menjadi kilonewton. Selanjutnya di syarat yang kelima, ini kita bisa ambil dari sini karena rumusnya sama. Kemudian ini pi dikali F aksen C, pi
dikali dengan VC ditambah 2/3 dikali F aksen C 20,75 MPa dikali B lebar balok dikali tinggi efektif balok dibagi dengan 1000 karena ada unsur satuan Newton di sini. Kita akan konversi ke kilonewton sehingga harus dibagi dengan 1000. Nah, kemudian angka-angka ini kita bandingkan mana yang memenuhi syarat atau kriterianya. Sini kita bisa menggunakan bantuan permisalan if seperti ini. Nah, yang memenuhi kriteria adalah syarat yang keempat. Jadi, rumus untuk gaya geser untuk syarat keempat adalah yang ini. Dan jarak sengkang yang pertama, jarak sengkang maksimumnya adalah kurang dari D/2 dan kurang dari 600. Sehingga di sini jarak sengkang maksimum yang pertama yaitu D/2, berarti D/2 D-nya diambil dari sini, tinggi efektif balok dibagi 2 dan syarat jarak maksimum sengkang yang kedua adalah kurang dari 600 mili. Sehingga diambil jarak sengkang maksimum yaitu yang terkecil dari kriteria yang dua ini. Diperoleh jarak sengkang maksimumnya adalah 221 mm. Kemudian dalam tahap ini kita harus merencanakan jarak sengkang yang akan kita gunakan. Di sini kita bisa mencoba angka yang lebih kecil daripada nilai jarak sengkang maksimumnya. Di sini kita coba menggunakan jarak 150 mili. Selanjutnya kita masuk ke poin E. Di sini ada perhitungan jumlah dan jarak tulangan geser. Untuk rumus tahanan geser sengkang ini kita ambil dari sini karena yang memenuhi adalah syarat yang keempat. Jadi rumus ini disesuaikan kembali dengan syarat mana yang memenuhi kriteria yang ada di sini. Oke, rumusnya ini berarti VU dikurangi, ini langsung diambil di sini karena di sini sudah dihitung. Kita lihat PVS sama dengan VU geser ultimate dikurangi dengan P faktor reduksi dikali dengan VC. Oke, VU-nya ini dikurangi dengan faktor reduksi dikali dengan VC. Diperoleh angka 67,335. Ini yang dipakai di sini. Kemudian kuat geser sengkang VS diperoleh dengan cara membagi dengan faktor reduksi. Karena di sini kan sudah ada nilai P dikali VS. Berarti untuk mengetahui VS-nya ya tinggal dibagi angka yang ini dengan faktor reduksi P yaitu 0,75. Jadi ini dibagi dengan 0,75. Selanjutnya diperoleh angka 89,781 kN. Kemudian luas tulangan geser, yaitu rumusnya adalah VS dikali dengan jarak sengkang yang direncanakan, dibagi dengan FY. FYT ini adalah mutu baja tulangan untuk geser. Itu nilainya 280. Coba kita lihat. FYT 280. Kemudian dikali dengan D, tinggi efektif balok, dan dibagi dengan 1000. Karena di sini ada unsur Newton per milimeter pada FY. Sementara kita akan mencari untuk konversi ke satuan kilonewton, maka harus dibagi dengan 1000. Sini kalau kita lihat VS kan satuannya kilonewton. Jadi supaya bisa dicoret ini kilonewton dan ini kilonewton, maka harus dikonversi FYT-nya ini ke dalam satuan kilonewton. Sehingga diperoleh satuan akhirnya yaitu milimeter persegi. Seperti itu. Kemudian luas satu buah tulangan adalah ini luas lingkaran 1/4 pi D kuadrat. D-nya berarti yang ini 10 mili. Sehingga jumlah kaki tulangan diperoleh dengan cara membagi luas tulangan geser dibagi dengan luas satu tulangan. Maka diperoleh angkanya 1,38. Ini akan kita bulatkan menjadi 2 buah tulangan. Sehingga
tulangan akhir yang kita peroleh yaitu 2 kaki tulangan diameter 10 dengan jarak 150. Seperti ini. Selanjutnya kita hitung luas tulangan geser aktual. Jadi yang sebenarnya berapa luas tulangan geser diperoleh dengan cara mengali jumlah kaki tulangan akhir dengan luas satu buah tulangan. Diperoleh angka 157. Selanjutnya kita akan melakukan kontrol kapasitas balok. Kita kembali mengulang untuk melakukan kontrol kapasitas. Caranya VU ini harus kurang dari VN reduksi. VN-nya diperoleh dengan cara ini. Kita lihat dulu di sini untuk faktor reduksi kekuatan geser angkanya masih sama 0,75. Kemudian untuk kuat geser sengkang atau VS diperoleh dengan cara mengali N 2 buah tulangan dikali dengan luas satu buah tulangan dikali dengan FYT atau mutu baja tulangan sengkang, kemudian dikali dengan D, tinggi efektif balok, kemudian dibagi dengan S atau jarak tulangan 150 dan dibagi dengan 1000 sebagai konversi satuan dari Newton di FY ke kilonewton. Berarti angkanya ini, kemudian VN yang baru adalah P faktor reduksi dikali dengan VC ditambah dengan VN. Berarti VC-nya ini ditambah dengan nilai VS. VS yang baru yang ini. Kemudian diperoleh angka 161,417. Nah, angka inilah yang akan kita bandingkan dengan nilai VU. Kalau sudah lebih besar nilai geser nominalnya, maka tulangan sengkangnya sudah aman dan dapat digunakan, yaitu tulangan diameter 10 sebanyak 2 kaki tulangannya, kemudian pada jarak 150. Nah, kemudian ini ada note ya, bahwa perencanaan sengkang pada tahap ini hanya diakibatkan oleh geser. Jadi akibat geser pada balok saja, belum memperhitungkan torsi. Jadi perhitungan ini sebetulnya belum selesai dan belum final, belum dapat digunakan sebelum perhitungan torsinya selesai. Jadi masih harus memperhitungkan akibat dari torsi. Nah, kemudian ini sama seperti tulangan lentur tadi, ini kan data dari ITEPS, jadi kita bisa coba lihat dari ITEPS. Kalau tadi luas tulangan lentur, ini kita pilih yang longitudinal reinforcing. Sekarang yang geser juga kita bisa cari dengan cara shear reinforcing, kemudian oke. Oke, kita lihat di sini geser pada posisi tumpuan, angkanya yang ini ada 1216 mm kuadrat per meter dan 1184,26 mm kuadrat per meter. Kita coba gunakan yang ini 1216,91. 1216,91. Oke, jadi ini perbedaan hasil dari perhitungan manual. Sesuai dengan prosedur perhitungan beton bertulang, kita peroleh sengkangnya yaitu 2 diameter 10 jarak 150. Sedangkan untuk perhitungan yang di ITEPS ini 2 kaki diameter 10 jarak 129. Jadi berbeda dengan lentur tadi. Kalau lentur itu perhitungan manualnya dengan sesuai SNI itu lebih boros dibandingkan dengan ITEPS. Tapi kalau di sengkang ini dari ITEPS-nya lebih boros dibandingkan dengan hasil perhitungan manual sesuai dengan prosedur perhitungan beton bertulang. Di sini jaraknya 129 dan di sini jaraknya adalah 150. Oke, ini kesimpulannya baru bisa diperoleh setelah ada perhitungan torsi. Jadi ini kita skip dulu.
karena kita belum menghitung torsi dalam hal ini. Selanjutnya, kita masuk ke tulangan geser daerah lapangan. Cara menghitungnya sama dengan cara perhitungan geser pada daerah tumpuan, hanya saja kita mengganti di posisi ini, gaya geser ultimate-nya, dan itu saja perbedaannya. Secara prosedur perhitungan tidak ada perbedaan, masih sama, hanya saja mungkin di sini berbeda kriteria hasilnya. Kalau tadi kan di bagian tumpuan itu yang memenuhi di syarat 4, kalau sekarang di bagian lapangan yang memenuhi di syarat 3. Sama saja, berarti S max-nya di sini adalah kurang dari D/2 dan kurang dari 600. Kemudian rumus untuk gaya gesernya adalah yang ini. Kalau tadi rumus gaya geser untuk tumpuan adalah yang ini, karena kriteria yang memenuhi adalah pada syarat 4. Selanjutnya masih sama, ini juga masih sama. Cara memperoleh hasil akhirnya juga masih sama. Ini masih dalam tahap perhitungan akibat geser saja, belum memperhitungkan torsi. Di sini kita memperoleh jaraknya 200. Kalau tadi kan di tumpuan jaraknya 150. Oke, untuk kesimpulan juga belum bisa kita simpulkan karena hasil perhitungan torsinya belum kita laksanakan perhitungannya. Baik, dalam tahap ini untuk perhitungan tulangan geser sudah selesai, tapi masih tetap belum final karena masih ada perhitungan akibat dari pengaruh torsi. Kita lanjut ke perhitungan selanjutnya, yaitu perhitungan tulangan torsi. Selanjutnya kita masuk pada tahap perencanaan tulangan torsi. Pada tahap ini untuk tulangan torsi daerah tumpuan dan lapangan itu dianggap sama karena tulangan torsi akan dipasang memanjang sepanjang bentang balok baik pada daerah tumpuan maupun daerah lapangan. Jadi seperti ini tulangan yang ada di tengah memanjang, ini adalah tulangan torsi yang dipasang memanjang sepanjang bentang balok baik pada posisi tumpuan maupun pada posisi lapangan. Jadi perhitungannya dianggap satu. Kemudian kita lanjut ke perhitungan. Ini di poin A, kita input data beban terfaktor. Sudah dijelaskan cara menginputnya di tahap sebelumnya. Kemudian di poin B, perencanaan tulangan torsi. Yang pertama, kita akan menghitung atau merencanakan data tulangan rencananya. Kita input. Untuk diameter tulangan rencana, di sini dicoba menggunakan diameter 13 atau besi 13 ulir. Kemudian untuk diameter tulangan sengkang atau transversal menggunakan sengkang yang sama seperti sebelumnya, yaitu diameter 10. Selanjutnya kita cek pengaruh torsi atau syarat pengaruh torsi. Jadi torsi ini itu perhitungannya bisa diabaikan atau bisa digunakan dalam perhitungan asal memenuhi syarat yang ini. Ini ada syarat jika torsi ultimate yang terjadi itu lebih kecil daripada ambang batas torsi, maka tidak memerlukan tulangan torsi pada balok. Namun jika sebaliknya, maka tulangan torsi itu diperlukan pada balok. Jadi seperti itu, di poin B ini cek syarat pengaruh torsi. Kemudian ini adalah angka yang akan kita gunakan atau komponen perhitungan yang kita akan gunakan dalam menghitung ambang batas torsi. Kita lihat di sini untuk faktor reduksi kekuatan torsi, angkanya adalah 0,75. Kemudian ACP atau luas yang dibatasi keliling luar penampang beton, itu B kali H, lebar kali tinggi balok. Selanjutnya keliling luar penampang beton, yaitu 2 dikali lebar dikali tinggi balok. Selanjutnya untuk ambang batas torsi kita bisa langsung menghitung. Ini ada rumusnya, berarti 0,083 dikali lambda. Lambda angkanya adalah 1 untuk beton normal. Selanjutnya dikali dengan akar F aksen C, berarti F aksen C ini pangkat 0,5. Kemudian dikali dengan ACP kuadrat. Kemudian dibagi dengan PCP dan dikali dengan akar
1 ditambah NU, gaya tekan aksialnya di sini, kemudian dibagi dengan 0,33 dikali AG. AG ini kita gunakan nilai ACP, kemudian dikali dengan lambda, yaitu 1, dikali dengan akar FA sen C. Kemudian dibagi 1000, karena dari Newton ke kilonewton. Kemudian tutup kurung, baru seluruhnya ini dipangkatkan setengah atau diakar. Seperti ini, kemudian dibagi dengan 1 juta. Konversi dari Newton milimeter ke kilonewton meter. Kemudian di enter. Selanjutnya kita hitung untuk Pi dikali torsi threshold. Nilai Pi yang 0,75 dikali dengan angka torsi threshold ini diperoleh angka 3,0108 kilonewton meter. Kemudian ini nilai torsi ultimate, yaitu ini 5,9421. Kita bandingkan dengan ambang batas torsi, yaitu ini angkanya 3,01. Jadi dari hasil pengecekan ini diperoleh bahwa nilai torsi ultimate atau torsi yang terjadi maksimum akibat beban rencana itu lebih besar daripada ambang batas torsi. Sehingga kesimpulannya bahwa ini tidak memenuhi syarat. Jadi perlu untuk diberikan tulangan torsi pada balok. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke pengecekan yang berikutnya. Jadi kalau misalkan untuk torsi tidak diperlukan, maka tidak perlu lanjut ke tahap yang ini. Karena dalam hal ini torsi diperlukan atau tulangan torsi diperlukan, maka kita lanjut pengecekan di poin C. Cek kapasitas penampang. Ini kita harus bandingkan momen torsi itu harus lebih kecil daripada kapasitas penampangnya. Jadi kapasitas balok itu harus lebih besar daripada momen torsi yang terjadi. Ini rumus untuk perhitungan momen torsi, dan ini untuk komponen perhitungan momen torsi. Kemudian ini rumus untuk perhitungan kapasitas penampang, dan ini adalah komponen untuk menghitung kapasitas penampang. Kita lihat dari komponen untuk perhitungan momen torsi. Di sini ada VU. VU itu adalah gaya geser ultimate. Diperoleh angkanya dari gaya geser. Kita lihat di sini. Ini gaya geser ultimate. Kemudian gaya torsi ultimate, yaitu angkanya yang ini. Kita coba link dulu. Angkanya yang ini. Oke. Kemudian untuk lebar balok itu 250, tinggi efektif balok perhitungannya sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk pH, ini ada parameter pH, yaitu keliling garis pusat tulangan torsi transversal tertutup terluar. Ini ada rumusnya, berarti 2 dikali lebar balok dikurangi 2 kali selimut ton ditambah tinggi balok atau H dikurangi dengan 2 dikali selimut beton. Selanjutnya untuk luas pusat tulangan torsi atau A0H, yaitu adalah B dikurangi 2 dikali tebal selimut ditambah H tinggi balok dikurangi 2 dikali tebal selimut. Kemudian kita bisa menghitung momen torsi. Caranya adalah VU ini dibagi dengan B dikali D. B lebar balok dan D tinggi efektif balok. Ini karena satuan B dan D-nya adalah dalam milimeter, kita harus konversi ke meter kuadrat seperti ini. Jadi dibagi dengan angka 1 juta. Kemudian dikuadratkan, jika sudah seluruhnya ini dikuadratkan.
Kemudian ditambah TU atau torsi ultimate. Torsi ultimate berarti yang ini dikali PH, kemudian ini adalah dibagi 100 karena konversi dari milimeter ke meter. Kemudian dibagi dengan 1,7 dikali AOH kuadrat, milimeter kuadrat ke meter kuadrat. Ini dibagi 1 juta. Kemudian jika sudah dikuadratkan, kemudian seluruhnya ini dikuadratkan kembali di sini. Hati-hati dalam membuat rumus, posisi tutup kurungnya ini harus diperhatikan dengan baik agar hasil perhitungannya sesuai. Kemudian seluruh komponen ini diakar atau dipangkat dengan 0,5. Diperoleh angka 1439,113 dalam satuan kilonewton per meter persegi. Selanjutnya untuk menghitung kapasitas penampang, di sini ada uraian perhitungannya atau komponen yang diperlukan untuk menghitung kapasitas penampang di sini. Untuk faktor reduksi kekuatan torsi sama 0,75, kemudian kuat geser beton ini 0,17 dikali akar F C dikali lebar balok dikali tinggi efektif balok dibagi dengan 1000. Konversi untuk satuan Newton ke kilonewton. Selanjutnya lebar balok 250, tinggi efektif balok, perhitungannya sama seperti sebelumnya, kuat tekan beton 20,75 MPa. Kemudian kita masuk ke sini, ke perhitungan kapasitas penampang, berarti P dikali dengan VC 85,57 dibagi dengan B, lebar balok dikali dengan D, kemudian dibagi dengan 1 juta. Konversi satuan, kemudian ditambah 0,66 dikali akar F C dan dikali 1000, konversi satuan. Dan diperoleh hasil akhir yaitu 2835 kN per meter persegi. Kemudian angka yang 2 ini kita bandingkan apakah kapasitas penampangnya sudah lebih besar daripada momen yang terjadi. Oke, kalau kita lihat di sini sudah memenuhi syarat, berarti dimensi penampangnya aman dan tidak perlu dilakukan pembesaran dimensi. Jika sudah aman secara dimensi seperti ini, kita lanjut ke perhitungan tulangan transversal. Jadi pada tahap sebelumnya, pada saat perencanaan tulangan sengkang atau tulangan geser, itu kan hasil akhirnya belum final. Coba kita lihat kembali untuk perhitungan tulangan geser, ini kan hasil perhitungan ini masih belum final karena belum memperhitungkan pengaruh torsi. Oke, berarti sekarang kita perlu memperhitungkan pengaruh torsi dalam geser. Di sini kita input dulu untuk nilai transversal akibat geser. Jadi angka ini diperoleh dari perhitungan tumpuan sebelumnya atau perhitungan tulangan geser pada daerah tumpuan sebelumnya. Ini kita lihat. Ini adalah luas tulangan aktualnya dibagi dengan jarak sengkang. Berarti luas tulangan geser pada posisi tumpuan itu adalah ini luas tulangan geser aktual pada posisi tumpuan 157,143 dibagi dengan jarak sengkangnya sehingga diperoleh AV per S atau luas tulangan geser aktual yaitu 1,048 satuannya milimeter persegi per milimeter. Kemudian untuk geser pada daerah lapangan, ini sama juga cara mencarinya seperti yang tadi. Kita lihat pada daerah lapangan.
Luas tulangan geser aktualnya adalah 157,143 mm. Kemudian dibagi dengan jarak tulangan geser pada daerah lapangan yang direncanakan pada tahap perencanaan tulangan geser sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan nilai tulangan transversal akibat torsi. Jadi tulangan yang ini, yang transversal akibat geser, ini akan dikoreksi pada tahap ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa nilai ini masih belum final karena belum mengikut sertakan pengaruh torsi. Sekarang kita ikut sertakan pengaruh torsi di sini pada daerah tumpuan. Ini ada beberapa komponen perhitungannya. Tulangan geser akibat pengaruh torsi. Ini AT per S. AT ini adalah luas, T ini adalah torsi. Berarti luas tulangan torsi per jaraknya, yaitu ada rumusnya TU. TU ini nilai torsi ultimate. Ini angkanya adalah yang ini 5,9421. Satuannya yaitu kilonewton meter. Oke, satuannya kilonewton meter. Sementara di sini kita akan mencari satuan yang newton. Karena di sini kan ada FI-nya dalam newton. Berarti supaya bisa dicoret angkanya, maka TU ini harus konversi dari kilonewton ke newton. Ini pembaginya yaitu faktor reduksi dikali 2, kemudian dikali dengan AO, yaitu luas bruto yang dilingkup oleh lintasan alir geser, kemudian dikali dengan FYT. FYT ini adalah mutu baja tulangan geser, yaitu 280. Ini 280. Kemudian dikali dengan tan. Tetanya adalah 45. Tetanya ditetapkan nilainya 45 derajat. Seperti ini, kemudian di enter. Maka luas tulangan geser yaitu 0,233 mm persegi per milimeter. Ini selanjutnya untuk tulangan geser total itu dipengaruhi oleh akibat geser dan akibat torsi. Jadi tulangan geser total itu disebabkan akibat geser yang kita rencanakan sebelumnya dan akibat torsi yang kita rencanakan sekarang. Berarti A totalnya sama dengan AV yang ini ditambah dengan 2 kali AT. Berarti 2 kali yang ini. Seperti itu. Kemudian untuk jumlah kaki tulangan ini kita rencanakan sejumlah 2. Sama seperti yang pada geser, kita rencanakan sama dulu, 2. Kemudian diameter sengkangnya juga kita rencanakan sama seperti pada perencanaan geser sebelumnya. Kemudian luas satu buah tulangan berarti ini seperempat pi d kuadrat, rumus luas lingkaran. Kemudian luas tulangan geser rencana berarti 2 kaki sengkangnya dikali dengan luas dari satu buah tulangan. Jadi jarak sengkang yang diperoleh baru yaitu luas total tulangan dibagi dengan luas total tulangan per S. Maka diperoleh angka 103,8 mm. Nah, angka inilah yang merupakan jarak baru dari sengkang. Yang awalnya kita rencanakan atau ditentukan hasilnya dari perhitungan geser yaitu jaraknya 150. Setelah ditambahkan pengaruh torsi, maka hasil akhirnya yaitu jarak 100 seharusnya. Jadi dari 103 ini kita bulatkan menjadi 100 mm. Berarti ini milimeter. Karena jaraknya adalah 100 mm. Nah, kemudian untuk daerah lapangan, ini caranya juga sama seperti pada perhitungan daerah tumpuan. Yang berbeda itu di posisi
ini berarti. Yang berbeda di posisi ini. Posisi AV ini mengambil angka di tulangan geser pada daerah lapangan. Yang berbeda tuh hanya yang ini. Selebihnya sama seperti yang di atas ini. Dan diperoleh hasil akhirnya adalah jarak 125 mili. Kalau yang pertama kan kita peroleh dari hasil perhitungan tulangan geser sebelumnya jaraknya 200. Setelah dikoreksi dengan menambah pengaruh torsi diperoleh jarak yang baru yaitu 125 mili. Selanjutnya untuk tulangan geser sudah clear, sudah beres. Kita akan menentukan untuk tulangan longitudinalnya, tulangan memanjangnya. Ini ada perhitungannya seperti ini. Kita menghitung luas tulangan torsi longitudinal. AL berarti luas L-nya adalah longitudinal. Rumusnya adalah ini TU, torsi ultimate, dikali dengan 1 juta, ini konversi satuan, dikali dengan PH. PH itu ambil lagi datanya dari yang ini. Jadi ini ada komponen perhitungannya di bawah ya. Di bawah terlalu jauh posisinya tapi tidak apa-apa. PH berarti ini angkanya kemudian dibagi dengan Pi 0,75, bisa dicari lagi di atas angkanya, kemudian dikali 2, dikali dengan AO. AO itu perhitungan yang di atas ini, atau A0, dikali dengan mutu baja tulangan FY. Untuk tulangan longitudinal berarti 420 dikali dengan kotangan 45 derajat. Oke, hasilnya adalah 275,078 mm persegi. Jadi ini komponen perhitungannya yang tadi itu di posisinya di sini. Ini ada komponen-komponen perhitungan yang akan digunakan angkanya untuk menghitung angka yang ini. Selanjutnya kita lanjut ke sini. Untuk luas tulangan torsi longitudinal minimal itu ada syaratnya, ada syarat yang pertama dan syarat yang kedua. Nanti dari kedua syarat ini kita ambil yang nilai maksimum sebagai minimumnya. Syarat yang pertama, AL minimum berarti 0,42 dikali evasen C akar, berarti evasen C pangkat 0,5 kali dengan ACP. ACP ini di perhitungan bawah ini, kemudian dibagi dengan FYT, kemudian dikurang dengan AT. AT ini diambil data yang di atas, yaitu luas tulangan transversal, yaitu ini angkanya, dan dibagi dengan S atau jarak tulangan 979, berarti yang ini jarak tulangan yang baru setelah melalui proses perhitungan transversal akibat torsi, kemudian dikali dengan PH. PH ini komponen perhitungan yang di bawah di sini, kemudian dikali dengan FYT. FYT ini adalah mutu baja tulangan transversal 280, kemudian dibagi dengan mutu baja tulangan longitudinal, yaitu 420. Kemudian enter, diperoleh satuannya milimeter. Untuk yang ini juga sama, yang membedakan cuma di sini. Di AT atau luas tulangan torsi ini diganti menjadi 0,175 dikali dengan lebar balok dibagi dengan FYT atau mutu baja tulangan transversal, yaitu angkanya
pada perencanaan di atas, yaitu 280. Oke, kita enter, sehingga kita ambil angka yang terbesar, yaitu 567. Nah, kemudian untuk luas tulangan longitudinal ini, itu tidak boleh lebih kecil daripada luas tulangan longitudinal minimum, sehingga kita gunakan angka yang minimum di sini. Oke, jadi ini diambil yang terbesar antara luas tulangan torsi longitudinal rencana dengan luas tulangan torsi longitudinal minimal. Ambil angka yang paling besar, sehingga ditentukan nilai luas tulangan torsi longitudinal untuk balok adalah ini. Nah, kemudian luas tulangan torsi pada balok itu akan dibagi merata pada 3 posisi balok. Jadi torsi itu harus ditempatkan secara merata pada posisi atas balok, kemudian tengah balok, dan pada bagian bawah balok. Kemudian kita lihat di sini, pada bagian yang pertama, yaitu pada bagian atas balok, ini kan dibagi menjadi 3 section seperti ini, atas, kemudian tengah, dan bagian bawah. Bagian yang pertama adalah bagian atas, yaitu bagian tulangan tarik. Oke, jadi kita cek luas tulangan pada posisi atas ini apakah sudah lebih besar daripada luas tulangan torsi yang diminta. Kalau sudah lebih besar, maka tidak perlu ada penambahan tulangan pada posisi tulangan lentur. Jadi tulangan lentur yang sudah kita rencanakan itu sudah cukup untuk mengcover kebutuhan torsi yang diperlukan di sini, yaitu 189,21. Jadi luas tulangan torsi longitudinal ini dibagi menjadi 3 bagian seperti ini. Kemudian dicek pada bagian yang pertama, yaitu pada bagian tulangan tarik, apakah sudah memenuhi atau tidak. Dalam hal ini sudah memenuhi luas tulangannya karena sudah lebih besar daripada luas tulangan torsi yang disyaratkan. Ini caranya berarti 8 dikali ini luas satu buah tulangan diperoleh angka 1600. Begitu juga dengan ini, jumlah tulangan dikali dengan luas satu buah tulangan, besi 16, kemudian dikali dengan jumlah tulangannya itu 5. Jadi kesimpulannya tidak perlu ada penambahan tulangan tarik. Begitu juga dengan pada posisi bagian 2 itu yang ini. Di bagian bawah yaitu tulangan tekan, kita lihat luas tulangannya sudah lebih besar daripada luas tulangan torsi yang diminta, berarti tidak perlu juga ada penambahan pada tulangan tekan. Kemudian untuk bagian yang ketiga, ini bagian pada tengah balok, luas tulangan torsinya itu kita ambil yang ini dari dibagi 3 tadi, kemudian kita rencanakan diameter tulangannya 13, besi 13, sama seperti yang kita rencanakan di sini, yang ini. Kemudian kita hitung untuk luas satu buah tulangan diameter 13, sehingga diperoleh jumlah tulangan torsi, yaitu dengan cara membagi luas tulangannya dengan luas tulangan untuk satu buah tulangan diameter 13. Diperoleh nilainya 1,425, kalau dibulatkan ke atas berarti menjadi 2 buah tulangan. Sehingga digunakan tulangan torsi, yaitu 2 buah tulangan diameter 13. Oke, ini kesimpulannya. Jadi tulangan torsi pada daerah tumpuan dan lapangan yaitu 2 tulangan diameter 13. Oke, dalam tahap ini sudah berakhir proses perhitungan untuk tulangan torsi.
Langkah terakhir, kita akan membuat detail penampangnya atau detail tulangannya seperti berikut ini. Jadi, data ini diperoleh dari hasil perhitungan sebelumnya. Ini kita coba copy dulu di sini supaya gampang melihatnya. Oke. Di sini ada tulangan tumpuan dan ada tulangan lapangan. Kemudian dimensinya 250 kali 500. Dimensinya 250 kali 500. Namanya adalah balok B1, daerah tumpuan dan daerah lapangan. Kita lihat tulangan atas ini adalah tulangan lentur. Begitu juga dengan tulangan bawah. Jadi kita namakan dari gambar kerjanya sebagai tulangan atas dan tulangan bawah. Karena ini yang umum digunakan penamaan untuk gambar kerja di lapangan. Kemudian untuk tulangan torsi kita namakan sebagai tulangan tengah. Untuk tulangan atas, kita lihat di posisi tumpuan dulu, berarti kita lihat pada bagian kesimpulan, di posisi tumpuan, tulangan atas atau tulangan tariknya adalah 8D16, berarti 8D16. Kemudian tulangan tekan di bagian bawah, ini adalah 3D16, berarti 3D16. Selanjutnya di daerah lapangan, kita lihat di daerah lapangan di bagian kesimpulan ini tulangan tekan, berarti di posisi atas ini adalah 3D16. Kemudian tulangan tarik itu di tulangan bagian bawah yaitu 5D16 di sini. Selanjutnya untuk tulangan geser pada bagian tumpuan yaitu 2 kaki tulangan, kemudian diameter 10, jarak 100. Seperti ini, 2 kaki tulangan, diameter 10, jarak sangkangnya 100. Selanjutnya pada bagian lapangan, 2 kaki tulangan, diameter 10, jarak 125 di sini. Oke, selanjutnya untuk tulangan torsi, itu karena posisinya sama pada daerah tumpuan dan lapangan, yaitu 2 tulangan diameter 13. Di sini di bagian tulangan tengah yaitu 2D13 pada bagian tumpuan dan pada bagian lapangan.